Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Cahyo Suprayogo, MSI, selaku pengampu mata kuliah Analisis dan Implementasi Kebijakan Pemerintahan. Perkenalkan, saya Yohanita Utami. Saya merupakan mahasiswa S3 Ilmu Pemerintahan IPDN, bermaksud untuk menyampaikan presentasi terkait dengan review teori kebijakan publik top-down approach yang diteorikan oleh Paul Sabatier dan Davis Daniel Mazmanian pada tahun 1983. Nah, pertama-tama saya akan memperkenalkan terkait dengan kebijakan publik ya. Kebijakan publik untuk lingkup pemerintahan tentu ini menjadi hal yang tidak asing ya Bapak Ibu ya, karena salah satu fungsi dari pemerintahan adalah mengatur, dan pengaturan ini berwujud dalam penerbitan kebijakan publik ya untuk mengatur warga negara dan masyarakatnya gitu. Nah, terdapat perbedaan yang cukup jelas yang dapat digambarkan antara formulasi atau adopsi sebuah kebijakan, biasanya dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau keputusan pengadilan. Kemudian yang kedua adalah implementasinya oleh satu atau lebih dari lembaga administratif dan badan pengadilan serta legislatif perifer dan dalam banyak studi yang terbaru. Kemudian yang berikutnya adalah reformulasi oleh pembuat kebijakan asli berdasarkan keberhasilan dan kesulitan dari pengalaman implementasi yang pernah dialami ya Bapak Ibu. Berikutnya, dalam artikel yang dikeluarkan oleh Sabatier dan Mazmanian, ia juga mengutip pendapat dari Bardakhin dan Rabinovich melihat pelaksanaan dari sudut pandang perilaku strategis berbagai aktor. Donald van Meter dan Karl van Horen memberikan model sistem dari proses pelaksanaan yang melibatkan faktor-faktor berikut yang mempengaruhi kinerja program. Jadi ada beberapa hal yang mempengaruhi kinerja dari implementasi suatu kebijakan atau program. Yang pertama adalah standar kebijakan dan sumber daya yang tersedia. Kemudian dukungan untuk kebijakan tersebut dalam lingkup politik. Jadi bagaimana political will dari sekitarnya atau ekosistem dari kebijakan tersebut itu bisa mempengaruhi jalannya implementasi kebijakan. Kemudian kondisi ekonomi dan sosial juga sangat berpengaruh, karakteristik lembaga pelaksana juga demikian. Kemudian komunikasi, standar, kebijakan, dan keputusan lainnya di dalam dan antar lembaga pelaksana. Kemudian insentif untuk mendorong kepatuhan terhadap keputusan kebijakan. Jadi bagaimana pemerintah mendorong secara ekstra melalui beberapa insentif atau cara ya, metode untuk mendorong supaya kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara baik oleh masyarakat. Kemudian disposisi kebijakan dari pejabat pelaksana seperti apa. Nah, faktor-faktor di atas berpengaruh untuk menjamin keberhasilan atau menjadi penghambat dari implementasi suatu kebijakan atau program. Berikutnya, peran krusial analisis implementasi yaitu untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan peraturan. Terdapat 3 kategori, yaitu keterukuran masalah yang ditangani oleh peraturan. Jadi Bapak Ibu, dalam menetapkan suatu kebijakan publik itu juga perlu mengukur seberapa besar masalahnya. Kemudian bagaimana cara kebijakan publik itu menyelesaikan suatu persoalan atau permasalahan yang diatur di tengah masyarakat atau di tengah warga negaranya gitu ya. Jadi harus teratur, jangan semua hal penting, semua hal ingin masuk dalam suatu kebijakan sehingga akhirnya kebijakan tersebut skupnya terlalu besar sehingga tidak dapat atau tidak secara mudah untuk memprogramkan atau mengarahkan how to do, bagaimana melakukan apa gitu, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat gitu ya untuk menuntaskan persoalan ini. Jadinya tidak terukur gitu ya, sehingga persoalan ya tidak jelas gitu ya keberhasilannya atau tercapai atau tidak tujuannya seperti itu. Kemudian kemampuan peraturan untuk secara menguntungkan menyusun proses implementasi dan hasil akhir dari berbagai variabel politik yang mengarah pada dukungan pencapaian tujuan bersama. Nah, tadi ya sudah dijelaskan bahwa ada beberapa variabel. Nah, di sini termasuk juga variabel politik, bagaimana political will dari pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan bagaimana sasaran kebijakan dapat menginterpretasikan atau menerjemahkan dari kebijakan publik yang diterbitkan oleh pemerintah sehingga dapat dilaksanakan atau dapat diimplementasikan secara baik sehingga dapat mempercepat pencapaian suatu tujuan. Berikutnya, di sini Bapak Ibu bisa menyimak ada model TIPA atau stage model, variabel yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan. Ini Bapak Ibu, berdasarkan diagram di samping dapat diterangkan bahwa kemampuan penyelesaian masalah mempengaruhi kemampuan peraturan dalam implementasi secara terstruktur, serta variabel di luar peraturan yang berdampak pada implementasi. Jadi, faktornya banyak ya Bapak Ibu ya, ada internal dan eksternal yang mempengaruhi jalannya penerapan atau implementasi suatu kebijakan. Kemampuan penyelesaian masalah tersebut
diantaranya terkait dengan ketersediaan penggunaan teknologi dan teori teknis yang valid yang ada di dalam suatu kebijakan, kemudian keberagaman perilaku kelompok sasaran, dan tingkat perubahan perilaku yang dibutuhkan seperti apa gitu ya Bapak Ibu. Nah, adapun kemampuan peraturan dalam implementasi terstruktur terdiri dari penggabungan teori sebab akibat yang memadai, kegambangan arah kebijakan, sumber daya pendanaan, integrasi hierarki di dalam dan di antara institusi pengimplementasi, keputusan serta aturan dari instansi pengimplementasi, perekrutan pejabat pelaksana, dan akses formal oleh pihak luar. Nah, sedangkan variabel di luar peraturan yang berdampak pada implementasi diantaranya yaitu kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi. Jadi Bapak Ibu, masyarakat sebagai penerima atau sasaran kebijakan, kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi atau literasi teknologi yang dimilikinya juga berpengaruh terhadap bagaimana ia menerima atau merespon suatu kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kemudian perhatian media pada suatu persoalan juga itu berdampak ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita contohkan saja ya Bapak Ibu, misalnya dalam suatu persoalan yang terjadi di masyarakat, kemudian semua media menyorot, baik itu media sosial, media siaran ya, media pemberitaan gitu ya, menyoroti suatu kasus tersebut gitu ya. Kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan. Nah, cepat lambatnya pemerintah mengeluarkan kebijakan itu juga bisa jadi merupakan dampak dari pemberitaan yang terlalu gencar gitu, sehingga menjadi fokus pemerintah untuk menyelesaikan suatu permasalahan tersebut sehingga menerbitkan suatu kebijakan yang bisa mengatasi atau menyelesaikan persoalan tersebut gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi setelah kebijakan tersebut dikeluarkan juga pantauannya kan juga arusnya kencang sekali dari masyarakat, dari media gitu ya, sehingga untuk pencapaiannya pun, pengendaliannya atau untuk mengevaluasinya pun serba cepat. Jadi cepat lambatnya suatu persoalan terselesaikan atau suatu kebijakan publik itu juga peran media itu sangat berpengaruh. Berikutnya, dukungan publik jelas ya Bapak Ibu ya, karena katakanlah sasaran dari kebijakan tersebut adalah masyarakat atau publik. Bagaimana publik menerima suatu kebijakan tersebut, bagaimana publik dapat menginterpretasikannya, bagaimana publik dapat menindaklanjuti dengan tindakan yang publik bisa lakukan untuk menuntaskan suatu permasalahan gitu ya Bapak Ibu. Kemudian perilaku dan sumber daya kelompok konstituen, dukungan dari penguasa, komitmen dan kemampuan dalam kepemimpinan dari pejabat pelaksana juga itu berpengaruh sekali terhadap penyelesaian persoalan. Nah, ketiganya akan berdampak pada tahapan proses implementasi, yaitu output kebijakan dari instansi pengimplementasi, kepatuhan terhadap kebijakan oleh kelompok sasaran tadi ya, misalnya masyarakat, kemudian dampak langsung dari output kebijakan itu apa gitu ya Bapak Ibu ya, pastinya akan berdampak ke beberapa hal gitu ya Bapak Ibu ya atas konsekuensi dikeluarkannya suatu kebijakan pemerintahan atau kebijakan publik. Kemudian dampak yang diamati dari output kebijakan dan revisi mendasar terhadap peraturan. Jadi apabila sudah ada dampak yang bisa kita lihat, maka tentunya ada masukan sehingga nanti akan menjadi revisi pada peraturan penetapan peraturan berikutnya gitu ya Bapak Ibu. Berikutnya, masyarakat umum dapat mempengaruhi proses implementasi dengan setidaknya melalui 3 cara, yaitu opini publik dan interaksinya dengan media massa dapat sangat mempengaruhi agenda politik, yaitu isu-isu yang akan dibahas oleh badan legislatif. Jadi Bapak Ibu tadi yang seperti saya sampaikan di slide sebelumnya, bahwa apabila opini publik itu menggiring suatu isu dengan arus yang begitu kencang gitu, maka kemungkinan kecenderungannya adalah menjadi fokus perhatian gitu ya, sehingga pemerintah juga secara cepat mengeluarkan kebijakan publik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dan semua arus mendukung untuk ke pemecahan persoalan melalui kebijakan publik tersebut. Bahkan pengawasannya juga ketat, semua mata melihat atau menyoroti persoalan tersebut, sehingga isu-isu tersebut bisa cepat terhandle ya, atau bisa cepat diselesaikan gitu Bapak Ibu. Kemudian ada bukti substansial bahwa legislator dipengaruhi oleh konstituen umum. Konstituen umum mereka ya pada isu-isu yang penting bagi konstituen tersebut, terutama ketika opini di dalam wilayah lingkup kecil yang relatif homogen. Nah, ini akan menjadi satu keuntungan ya Bapak Ibu ya apabila isu-isu yang berkembang itu dalam skup yang kecil dan relatif homogen. Kenapa akan lebih cepat? Karena komunitas atau kelompok yang homogen, relatif homogen itu lebih mudah satu pandangan, satu pikiran, sehingga pemerintah juga bisa
mempertimbangkan secara penuh kepentingan kelompok tersebut, karena ternyata mungkin sama gitu ya kebutuhannya, kepentingannya gitu ya, preferensi yang dimilikinya. Jadi tidak terlalu banyak kelompok kepentingan yang harus diakomodasi dalam suatu kebijakan publik tersebut, dan mereka juga akan lebih mudah untuk dipantau bagaimana sikap atau tindakan atau respon terhadap penerapan dari kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kemudian, jajak pendapat, opini publik sering digunakan oleh administrator dan penguasa untuk mendukung posisi kebijakan tertentu. Nah, ini Bapak Ibu, ini sering sekali ya polling, kemudian sekarang ada namanya petisi gitu ya, itu juga salah satu bentuk dari jajak pendapat atau penjaringan opini publik begitu. Sehingga jelas nanti posisi kebijakan tersebut akan mengarah kemana gitu ya, tergantung pada partisipasi masyarakat dalam menyuarakan aspirasinya melalui berbagai cara tadi, misalnya seperti adanya petisi, jajak pendapat, atau beberapa cara untuk tadi ya menampung aspirasi atau opini publik. Kemudian Bapak Ibu di sini jelaskan terkait dengan ringkasan teori Sabatier dan Mazmanian. Yang pertama, teori Sabatier yaitu salah satu pilar utamanya adalah model PIPA atau stage model yang menekankan proses dari pembentukan sampai implementasi kebijakan. Kemudian menyoroti pentingnya aktor-aktor utama di tingkat pusat yang mengarahkan dan mengendalikan proses kebijakan, menganggap bahwa keberhasilan implementasi bergantung pada konsistensi dan dukungan dari pembuat kebijakan di tingkat atas, menekankan pada top-down approach atau pendekatan atas bawah yang menegaskan bahwa kebijakan yang dirancang secara terpusat harus diimplementasikan secara sistematis ke level bawah. Nah, bagaimana dengan teori Mazmanian? Di sini diterangkan bahwa mereka mengembangkan model implementasi kebijakan yang menitikberatkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi. Prinsip utama adalah bahwa kebijakan harus diajarkan dari pusat ke daerah, top down gitu ya, dengan mempertimbangkan kesesuaian sumber daya dan dukungan lainnya. Salah satu poin penting adalah ketepatan perencanaan dan konsensus politik di tingkat atas untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan. Kemudian berikutnya, mereka menekankan pada kebutuhan adanya alat ukur dan monitoring untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai rencana. Nah, ini Bapak Ibu studi kasus terkait dengan top-down approach, yaitu contohnya di Indonesia yaitu KIP, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat. Nah, ini saya jelaskan bahwa latar belakangnya adalah kedua program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat miskin yang mulai diluncurkan secara nasional sejak tahun 2014. Pendekatan top-down ini bisa dicermati mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan dan evaluasi. Perencanaan dan pengambilan keputusan dilakukan oleh pemerintah pusat, yaitu oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, dan Bappenas. Kemudian kebijakan dirancang secara nasional dan kemudian didistribusikan ke daerah-daerah melalui instruksi resmi dan regulasi yang jelas gitu ya. Kemudian implementasi dilakukan dari pusat ke daerah. Pihak pusat menetapkan kebijakan, menetapkan kriteria penerimaan, serta mekanisme distribusi kartu. Kemudian pemerintah daerah sebagai pelaksana mengikuti arahan dari pusat dan melaksanakan distribusi kartu berdasarkan pada data yang disediakan oleh pemerintah pusat. Kemudian pengawasan dan evaluasi dilakukan secara terpusat melalui monitoring dan pelaporan dari daerah. Nah, Bapak Ibu, karakteristik pendekatan top down yaitu pengambilan keputusan di tingkat pusat secara dominan, kebijakan disusun secara terpadu di pusat dan disalurkan ke daerah. Partisipasi dari masyarakat dan daerah cenderung terbatas dalam proses perencanaan atau pencanangan ya dan pengambilan keputusan di awal. Serta data dan indikator utama berasal dari pemerintah pusat untuk menentukan siapa yang berhak menerima manfaat. Kemudian dampak dan kendala dari implementasi program tersebut yaitu berhasil dalam distribusi yang efisien dan tepat sasaran. Tetapi seiring muncul tantangan seperti data yang tidak akurat, kendala logistik di daerah yang terpencil, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan. Selain itu, pendekatan ini efektif untuk skala besar dan kebutuhan yang mendesak gitu ya, tetapi kadang mengabaikan kondisi lokal yang unik. Nah, ini yang seringkali menjadi hal atau kekurangan ya dari top down approach ini, mengabaikan kondisi lokal yang unik tadi. Program KIP dan KIS menunjukkan implementasi top down approach karena langkah-langkah strategis dan keputusan utama diambil oleh pemerintah pusat, lalu dilaksanakan secara sistematis ke daerah dengan kendali. Baik, demikian penyampaian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.